warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok materi menyimak di sini akan memaparkan materi yang akan kami sampaikan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal dengan NIM 1231140. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humaira dengan NIM 1231014. Perkenalkan, nama saya Bella Zahra dengan NIM 123101153. Perkenalkan, nama saya Nikita Priyanti dengan NIM 1231015. Perkenalkan, nama saya Janda dengan NIM 1231012. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila dengan NIM 123101138. Perkenalkan, nama saya Amira Nabila dengan NIM 123101150. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Nurani dengan NIM 123101157. Perkenalkan, saya Nika Ayuda dengan NIM 123100079. Baiklah, berikut pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan konsep dasar menyimak. Ada definisi, tujuan, dan fungsi. Nah, yang pertama ada definisi. Nah, definisi ini adalah suatu proses kegiatan menimba pengalaman besar dan perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Nah, menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui alunan ucapan atau bahasa lisan. Nah, adapun mendengar ini adalah proses fisiologis penerimaan gelombang suara secara pasif oleh indera pendengaran tanpa disertai perhatian dan upaya memahami maknanya. Nah, adapun menyimak ini merupakan proses aktif yang melibatkan perhatian penuh, pemahaman, interpretasi, dan respon terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selanjutnya ada tujuan menyimak. Nah, tujuan menyimak ini ada 6 poin. Poin pertama itu adalah mendapatkan informasi. Menyimak bertujuan untuk memperoleh fakta, data, dan pengetahuan baru dari sumber besar. Nah, pendengar mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk berbagai keperluan akademik maupun profesional. Nah, yang kedua ada memahami pesan. Nah, tujuan utama menyimak adalah menangkap makna dan ini disampaikan pembicara secara utuh dan akurat, termasuk pesan tersirat maupun tersirat dalam komunikasi. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi isi pembicaraan. Nah, pendengar secara kritis menilai, menganalisis, dan mengevaluasi keakuratan, relevansi, serta kelogisan argumen atau informasi yang disampaikan. Nah, yang keempat, menikmati karya sastra. Nah, menyimak karya sastra lisan terdapat puisi, cerita, drama. Nah, itu bertujuan untuk mendapatkan kesenangan estetis dan apresiasi seni terhadap karya sastra yang dibacakan. Nah, yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, dengan menyimak model bicara yang baik, seseorang dapat mendapat pola intonasi, diksi, dan struktur kalimat untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, yang keenam, mengucapkan masalah. Nah, menyimak ini secara aktif membantu pendengar menangkap kepada perspektif dan solusi yang ditawarkan dalam diskusi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Devi. Kemudian selanjutnya ada fungsi menyimak. Fungsi menyimak ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada fungsi informatif. Yang dimana fungsi informatif ini menyimak berfungsi sebagai sarana memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, wawasan dari berbagai sumber, bisa seperti ceramah, berita, diskusi, dan presentasi akademik. Kemudian selanjutnya ada fungsi edukatif. Dalam konteks pendidikan, fungsi edukatif ini menjadi fondasi pembelajaran yang menyerap materi pelajaran, instruksi guru, penjelasan konsep melalui proses menyimak yang efektif. Kemudian yang ketiga ada fungsi persuasif, yang dimana fungsi persuasif ini memungkinkan seseorang memahami argumen dan rujukan yang disampaikan
dilakukan sehingga dapat menentukan sikap secara rasional isi pembicaraan yang didengarnya. Kemudian yang kelima ada yang namanya fungsi hiburan. Menyimak berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan ketika seseorang menikmati pertunjukan seni, dongeng, musik, atau siaran radio dan podcast. Kemudian yang terakhir ada terapeutik. Terapeutik ini masuk kepada ranah konseling dan komunikasi interpersonal, yang dimana menyimak ini berfungsi sebagai mengungkapkan rasa empatik untuk membantu pembicara merasa dipahami dan dihargai untuk mendukung kesehatan psikologis. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses dan tahapan menyimak. Nah, proses dan tahapan menyimak ini ada 5. Yang pertama hearing, yang kedua ada understanding, yang ketiga ada remembering dan evaluasi serta responding. Adapun proses dan tahapan menyimak, yang pertama ada hearing, yaitu artinya mendengarkan. Yang kedua ada understanding, ketiga ada remembering, keempat ada evaluasi, dan kelima ada responding. Model 2 atau singkatan dari hearing, understanding, remembering, evaluasi, dan responding adalah menyimak bukan sekadar mendengarkan, melainkan sebuah proses bertahap yang kompleks serta menggambarkan 5 tahap kognitif yang terjadi secara berurutan dalam proses menyimak yang efektif. Nah, setiap tahap saling bergantung dan kegagalan pada suatu tahap akan mempengaruhi kualitas tahap berikutnya. Lalu kemampuan menyimak yang baik mensyaratkan penguasaan seluruh tahapan ini secara terintegrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua. Tahap yang pertama ada mendengarkan, dan tahap yang kedua ada memahami. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hearing atau mendengarkan. Tahap pertama yang bersifat fisiologis yaitu gelombang suara diterima oleh telinga dan diubah menjadi sinyal suara. Lalu melibatkan perhatian, attention, dan konsentrasi terhadap rangsangan suara dari pembicara. Nah, lalu yang ketiga dari ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, yaitu kondisi fisik pendengar mengenai kekayaman pendengaran ataupun kondisi lingkungan, yaitu kebisingan atau jarak. Nah, keempat yaitu tanpa tahap hearing yang baik, proses menyimak selanjutnya tidak dapat berlangsung. Nah, yang terakhir ini ada dapat ditingkatkan. Hearing ini dapat ditingkatkan dengan memusatkan pandangan serta mengurangi distraksi dan menjaga kondisi fisik optimal. Nah, itu tahap-tahap hearing atau mendengarkan. Yang kedua ada understanding, yang artinya memahami. Di sini ada 5 juga. Yang pertama proses kognitif, di mana pendengar menginterpretasikan makna kata, kalimat, dan pesan yang didengar. Lalu yang kedua ada melibatkan pengetahuan bahasa, baik dari kosakata, tata bahasa, dan juga pengetahuan latar, baik dari konteks situasi pembicaraan. Lalu yang ketiga dari understanding ini yaitu mendengar, menghubungkan informasi baru dengan skema pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, yang keempat pemahaman yang bersifat literal atau tersurat maupun inferensial, yaitu tersirat atau tersembunyi. Nah, yang terakhir dari understanding atau memahami yaitu faktor yang mempengaruhi penguasaan kosakata, kecepatan bicara pembicara dan aksen atau dialog. Nah, mungkin itu saja dari tahap mendengarkan dan memahami. Selanjutnya saya lemparkan ke materi yang berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemaparan materi dari teman saya barusan, yaitu tahap 3 dan 4
adalah mengingat dan evaluasi atau istilah selanjutnya remembering dan evaluasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu remembering atau mengingat. Yang dimana di dalam pelajaran mengingat ini ada beberapa poin lagi baginya. Yaitu yang pertama adalah proses menyimpan informasi yang telah dipahami ke dalam memori jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, pendengar yang baik mampu mengidentifikasi poin-poin utama yang menyimpannya secara sistematis. Selanjutnya, ada namanya strategi mengingat. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat kata kunci, membuat peta pikiran, dan menghubungkan informasi baru dengan memori lama. Kemudian kapasitas memori kerja manusia terbatas. Hanya 5-9 unit informasi dapat diproses dan dapat dirancangkan secara sekaligus. Kemudian pengulangan atau rehearsal dan elaborasi memori sangat membantu untuk retensi informasi yang lebih lama. Nah, setelah membahas tentang mengingat atau remembering, selanjutnya akan membahas ke evaluasi atau mengevaluasi, yaitu bagi beberapa poin lagi, yaitu yang pertama tahap berpikir kritis, di mana pendengar menilai validitas, relevansi, dan kelogisan informasi yang diterima. Kemudian pendengar ini mempertanyakan apakah informasi ini akurat, apakah ada bias, atau apa bukti yang mendukung dari pendengar tadi atau menyimak tadi. Kemudian melibatkan kemampuan membedakan fakta dengan opini, data dengan asumsi, serta logika dengan emosi. Nah, selanjutnya menyimak kritis mencegah seseorang menerima informasi secara mentah-mentah tanpa pemikiran mendalam. Dan yang terakhir yaitu keterampilan evaluasi ini sangat penting dalam konteks akademik, debat, negosiasi, dan konsumsi media. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tahap 3 ini, yaitu meningkatkan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kita tadi ada 5 tahapan dan proses dalam menyimak. Pertama tadi ada mendengarkan, memahami, mengingat, mengevaluasi. Selanjutnya yang kelima ada menanggapi atau kita sebut dengan responding. Nah, di sini responding atau menanggapi dalam keterangan menyimak ada dibagi menjadi 5 lagi tahapan. Kalau responding ini berarti tahapan akhir di mana pendengar menunjukkan respon atau berbalik apa yang telah disimak. Nah, respon ini juga dapat bersifat dua, teman-teman, ada verbal dan juga non verbal. Verbal ini artinya dapat disampaikan secara langsung melalui pembicaraan, seperti tanya jawab, berkomentar, dan juga maupun verbal, yaitu dapat melalui bahasa tubuh ataupun tulisan, seperti dengan ekspresi wajah, ekspresi wajah saat minuman, atau juga ada tulisan diri. Nah, kalau melalui tulisan dapat membuat ringkasan. Nah, selanjutnya itu adalah kualitas respon, mencerminkan sejauh mana pendengar telah memproses informasi dengan baik pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah respon yang tepat, menandakan keberhasilan komunikasi dua arah antara pembicara dan juga pendengar. Dan yang kelima, dalam konteks akademik, respon dibuktikan melalui menjawab soal, berdiskusi, menulis ringkasan, atau presentasi. Nah, kita selanjutnya yaitu bentuk-bentuk respon. Tadi kita lihat di sini dan seterusnya ada bentuknya. Yang pertama itu adalah verbal. Nah, langsung tadi sudah saya jelaskan, artinya dapat berbicara langsung dan berbicara langsung itu melalui tanya, jawab, mengomentari, berdebat, dan mendiskusikan isi pembicaraan. Verbal langsung ini misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia bertanya anak-anak dan
melalui teknik seperti ada kerutan, ada pokoknya kita dapat melihat ekspresi wajah dari anak-anak setelah melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tindakan aksi. Dalam menanggapi itu ada tindakan aksi itu mengerjakan tugas sesuai instruksi, mengubah perilaku berdasarkan saran yang diterima. Dalam keterampilan menerima tindakan aksi ini dapat mengerjakan tugas seperti ibu guru memberikan tugas kepada mereka. Mereka dapat mengerjakan tugas itu melalui tulisan ataupun dapat langsung melalui tanya jawab. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi kita jenis menyimak. Nah, pengelompokan jenis menyimak itu telah didaftarkan oleh beberapa ahli. Di antaranya yaitu Darjan. Darjan mengelompokkan jenis menyimak menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara umum dan bebas tanpa bimbingan langsung dari guru. Pendengar menyimak berbagai sumber secara luas untuk mendapatkan gambaran umum tentang suatu topik tanpa perlu mengingat detail secara mendalam. Nah, penangkapan yang lebih dalam yaitu menangkap atau mengingat kembali bahan yang telah diketahui dalam lingkungan yang baru dengan cara yang baru. Nah, menyimak ekstensif meliputi menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetis, dan menyimak pasif. Menyimak sosial adalah keberlangsungan dalam situasi sosial sehari-hari. Pendengar menyimak obrolan, percakapan, atau diskusi informal. Tujuannya untuk menjaga hubungan sosial dan memahami norma interaksi. Yang kedua yaitu menyimak sekunder. Ini terjadi saat menyimak sesuatu bukan sebagai kegiatan utama. Misalnya mendengar siaran radio sambil mengerjakan pekerjaan lain, perhatian terbagi atau tidak penuh. Yang ketiga yaitu menyimak estetis. Ini berfokus pada karya seni lisan seperti puisi, cerpen, dongeng, ataupun drama. Tujuan utamanya adalah mendapat kesenangan, apresiasi, dan penghayatan estetis. Yang keempat yaitu menyimak pasif. Ini merupakan pendengar menyerap bahasa secara tidak sadar ataupun misalnya saat mendengar percakapan dari lingkungan multi bahasa. Sangat berperan dalam pemerolehan bahasa anak. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi dan terkendali, biasanya di bawah bimbingan guru. Pendengar memperhatikan setiap detail, struktur, dan makna dengan seksama untuk tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis menyimak intensif yang pertama adalah menyimak kritis. Menyimak kritis yaitu menilai dan mengevaluasi argumen, fakta, opini secara mendalam. Sangat diperlukan dalam debat, sidang, dan analisis media. Membutuhkan kemampuan berpikir kritis tinggi. Yang kedua, menyimak konsentratif. Menyimak sambil membuat catatan sistematis bertujuan memahami hubungan antar bagian urutan peristiwa dan struktur logis pembicaraan secara menyeluruh. Nah, yang ketiga menyimak kreatif. Menyimak kreatif menuntut pendengar menciptakan gambaran mental, imajinasi, atau ide baru dari apa yang disimak. Sering digunakan dalam apresiasi sastra dan sesi brainstorming. Yang keempat, menyimak eksploratif. Bertujuan menemukan ide-ide baru, informasi menarik, atau perspektif yang belum dikenal. Pendengar secara aktif mencari hal-hal inovatif dari pembicaraan. Nah, yang kelima, menyimak interrogatif. Pendengar secara aktif menyiapkan pertanyaan-pertanyaan selama menyimak, mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, menyimak selektif. Pendengar hanya memilih dan memusatkan perhatian pada informasi tertentu yang relevan dengan tujuannya, mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak penting. Nah, mungkin sekian informasi yang harus saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi keberhasilan menyimak. Berikut panduan.
Oke, yang pertama kita di sini bisa melihat ada faktor fisik. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak itu adalah kemampuan di mana seseorang dalam menyimak tidak hanya tergantung pada pendengar, akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama di sini ada kondisi fisik. Sudah terlihat bahwasanya di sini ada kondisi kesehatan pendengar, yang tentunya ada telinga, kemudian konsentrasi. Yang kedua ada kualitas suara pembicara, baik dari volume ataupun kejelasan dalam menyampaikan. Kemudian ada kondisi lingkungan, seperti kebisingan, pencahayaan, suhu ruangan. Nah, di dalam faktor fisik sendiri, tentunya kalau kondisi fisik atau lingkungan tidak mendukung, bagaimana fokus penyimak itu bisa terfokus? Pastinya akan bisa bagus. Yang kedua di sini ada faktor pengalaman, di mana terdapat latar belakang pengetahuan yang relevan dengan topik. Kemudian ada pengalaman menyimak sebelumnya dalam konteks yang serupa. Dan yang terakhir ada kekayaan skema kognitif dan wawasan pendengar. Nah, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin mudah untuk kita memahami informasi ini. Di sini ada yang ketiga adalah faktor situasional. Yang pertama ada tujuan penyimak yang mana ditetapkan sebelumnya, kemudian ada relevansi topik dengan kebutuhan pendengar, dan yang terakhir ada konteks formal versus informal kegiatan menyimak. Dalam kondisi ini, tentunya menyimak untuk ujian biasanya akan lebih fokus dibanding sekedar santai. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada faktor psikologis, di mana terdiri dari motivasi dan minat terhadap topik pembicaraan. Kemudian ada sikap dan prasangka terhadap pembicara, dan yang terakhir ada kondisi emosional pendengar saat menyimak. Yang kelima ada faktor linguistik, di mana di sini terlihat bahwasanya penguasaan kosakata dan tata bahasa yang digunakan. Kemudian ada kemampuan mengenali aksen, dialek dan variasi bahasa. Dan yang terakhir ada kecepatan bahasa dan penggunaan jeda oleh pembicara. Dan faktor yang terakhir dari mempengaruhi keberhasilan menyimak, di sini ada faktor pembicara, di mana faktor pembicara yang pertama ada kejelasan organisasi dan struktur penyampaian materi. Yang kedua ada penggunaan media, baik itu bantuan visual dan contoh yang tepat. Dan yang terakhir ada kemampuan menjaga kotak mata dan kepercayaan diri. Berikutlah penyampaian mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan menyimak. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ada strategi dalam menyimak. Strategi dalam menyimak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada simak ulang ucap, yang kedua itu simak tulis, dan yang terakhir itu ada simak kerjakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik simak ulang ucap. Teknik simak ulang ucap ini merupakan strategi menyimak di mana peserta didik ini menyimak materi, baik kata, frasa, kalimat maupun paragraf yang diucapkan oleh guru. Kemudian peserta didik ini mengucapkan kembali apa yang telah mereka simak dengan tepat dan akurat. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya itu ada 6. Yang pertama itu guru menyiapkan materi berupa kata, frasa maupun kalimat yang akan diucapkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya peserta didik itu diminta untuk menyimak dengan tenang dan penuh konsentrasi. Selanjutnya guru itu mengucapkan materi secara jelas dengan intonasi maupun pelafalan yang tepat. Selanjutnya peserta didik mengulang ucapan guru secara individual, berpasangan maupun bersama-sama. Guru memberikan umpan balik dan koreksi terhadap ucapan peserta didik. Nah, yang terakhir itu kegiatannya diulang dengan tingkat kesulitan materi yang semakin meningkat. Kemudian ada manfaat dari teknik simak ulang ucap. Ada 6 teknik. Yang pertama itu melatih kepekaan fonetis dan fonologis. Yang kedua itu untuk memperbaiki lafal dan intonasi. Selanjutnya meningkatkan daya ingat auditori, melatih konsentrasi dan fokus, efektif untuk pembelajaran bahasa asing, dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan mudah diterapkan di semua jenjang. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik simak tulis. Teknik simak tulis ini merupakan strategi menyimak yang dimana peserta didik menyimak materi yang dibacakan, kemudian menuliskan apa yang telah mereka dengar.
Nah, langkah-langkah pelaksanaan teknik simak ulang atau dikte ini adalah yang pertama itu guru menyiapkan teks berupa paragraf, cerita pendek maupun informasi yang faktual. Selanjutnya peserta didik menyiapkan alat tulis berupa kertas ataupun buku catatan. Yang ketiga, guru membacakan teks dengan kecepatan normal 2 hingga 3 kali pengulangan. Yang keempat, peserta didik menuliskan semua yang didengar tanpa meminta pengulangan. Setelah selesai, peserta didik ini mencocokkan tulisannya dengan teks yang asli dan guru membahas kesalahan umum dan memberikan penjelasan kepada peserta didik. Kemudian ada manfaat tekniknya, ada 4. Yang pertama itu mengintegrasikan menyimak dan menulis. Yang kedua melatih ejaan dan tata bahasa. Selanjutnya itu meningkatkan kecepatan menulis dan terakhir efektif mendeteksi kesalahan bahasa. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik simak kerjakan. Nah, teknik simak kerjakan ini adalah strategi di mana peserta didik menyimak instruksi atau perintah yang disampaikan guru lalu segera melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai instruksi tersebut. Teknik ini menekankan pemahaman dan respon langsung terhadap instruksi Ustaz. Nah, maksudnya apa? Nah, teknik simak kerjakan ini yang dimana peserta didik ini menyimak langsung apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kita sebagai peserta didik langsung mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh seorang guru tadi. Nah, sehingga teknik ini menekankan pemahaman dan respon langsung apa yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, kemudian apa sih tekniknya atau langkah-langkah pelaksanaan dari teknik simak kerjakan? Nah, yang pertama itu guru merancang instruksi atau serangkaian perintah yang jelas dan terstruktur. Nah, maksudnya apa? Maksudnya guru ini merancang atau memberikan itu harus jelas, padat, sesuai gitu kan, sehingga peserta didik ini paham apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan oleh seorang guru. Nah, yang kedua, peserta didik diminta menyimak dengan seksama tanpa mencatat terlebih dahulu. Nah, peserta didik ini menyimak langsung apa yang disampaikan seorang guru, harus fokus gitu teman-teman. Nah, sehingga apa yang disimak maka benar gitu. Nah, selanjutnya guru mengucapkan instruksi secara lengkap 1 kali atau 2 kali. Nah, ketika guru menyampaikan atau memberikan penyampaian yang benar, maka itu harus diulang 1 atau 2 kali. Nah, yang keempat, peserta didik melaksanakan tugas sesuai instruksi yang telah disimak. Nah, ini peserta didik melaksanakan tugas sesuai instruksi yang telah disimak tadi, melaksanakan tugas sesuai instruksi yang telah disimak, yaitu peserta didik ini melaksanakan atau mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh guru tadi. Nah, yang kelima, guru mengobservasi dan mengevaluasi tentang pelaksanaan instruksi. Nah, yang terakhir, diskusi dan refleksi tentang pemahaman instruksi dengan bersama. Nah, jadi itu nanti itu yang terakhir itu bakal diskusi atau refleksi yang mana bercerita bagaimana yang telah disimak sehingga semuanya paham secara umum. Dan ini bisa. Baiklah, sekian pemaparan yang sudah kami sampaikan. Tentunya kami harap pemaparan tadi bisa bermanfaat kepada semua. Untuk itu akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are my sunshine, my only sunshine.